Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang linguistik, historis linguistik, dan psikolinguistik. Yang pertama yaitu definisi linguistik. Manusia tidak lepas dari unsur bahasa, karena bahasa merupakan alat paling penting untuk manusia. Sebuah bahasa manusia jauh berbeda dengan bahasa makhluk lain. Hal ini dikarenakan seorang manusia memiliki bentuk bahasa yang unik dan menarik dibandingkan makhluk lainnya. Dalam keunikan sebuah bahasa, manusia dapat melihat dari keragaman dan keberagamannya dalam pemorehannya. Bisa kita melihat sebuah kelompok dengan kelompok lain memiliki bahasa yang berbeda. Pada perbedaan ini kemudian menjadi masalah dalam hal interaksi antara satu dengan yang lain. Namun, seiring dengan itu muncullah sebuah pemikiran untuk mencari apakah persamaan universal yang ada pada suatu bahasa. Sebuah upaya untuk melahirkan sebuah prinsip ilmu yang disebut dengan linguistik. Jadi, linguistik ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari sebuah bahasa. Di sini terdapat beberapa cabang ilmu bahasa, yaitu yang pertama ada sintaksis. Sintaksis ialah bagaimana ilmu bahasa yang mempelajari prinsip dan sebuah peraturan dalam membuat kalimat. Bagaimana sebuah kata dapat menjadi sebuah kalimat dalam suatu kesatuan. Sintaksis tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya yaitu kakak pergi ke pasar membeli beras. Kata kakak merupakan subjek, sedangkan pergi merupakan predikat, dan kata pasar merupakan objek. Untuk kata membeli beras merupakan predikat. Selanjutnya yaitu morfologi. Morfologi di sini merupakan cabang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian kata. Dengan kata lain, sebuah ilmu bahasa mempelajari suatu bentuk pembentukan bahasa atau kata, yang merupakan bentuk kata juga perubahan suatu bentuk kata, seperti arti dari golongan kata. Contohnya kata baca yang bisa dimaknakan dengan berbagai makna, seperti dibacakan, membacakan, dibacakan, atau membacakan dan membacakan. Nah, sebuah kata dasar baca akan menjadi berbeda makna ketika mendapat himbuhan, baik itu di awal maupun di akhir. Nah, kemudian yaitu semantik. Merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang hubungan proses mental atau simbol dalam aktivitas berbicara. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari makna terkandung dalam suatu bahasa. Contohnya banting tulang. Banting tulang di sini bisa kita artikan bahwa
seperti pekerja keras, yaitu tulang punggung keluarga, di mana tulang punggung keluarga ini adalah seperti kakak yang bekerja keras dalam menghidupi keluarga, atau ayah, adik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fonologi, bidang linguistik yang menyelidiki mengenai bunyi-bunyi pada bahasa dan menurut fungsinya. Maksudnya ialah suatu ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Contohnya sebuah kata pegal dan pedal itu berbeda, baik dari penulisan, baik dari satu huruf yang berbeda dan pemanaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu poin kedua, ada definisi psikolinguistik, di mana sebagian alat interaksi verbal yang baru dikaji baik secara internal maupun eksternal ialah dalam sebuah masyarakat bahasa biasanya digunakan dalam berbagai hal dan konteks. Selain itu juga bahasa memiliki banyak makna, dan juga bahasa merupakan kumpulan kata yang menghasilkan kata memiliki makna yang paling berhubungan, artinya mempunyai konsep yang sama. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu subdisiplin psikolinguistik. Seperti yang kita tahui bahwa psikolinguistik ilmu yang mempelajari perilaku seseorang berbahasa, baik berperilaku disebut yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak sama sekali. Dalam istilahnya representasi atau persepsi. Selanjutnya yaitu ada cabang psikolinguistik, ada cabang perkembangan ilmu psikolinguistik. Yang pertama yaitu psikolinguistik teoristik, di mana subdisiplin psikologi teoritis ini tentang segala hal yang berkaitan dengan teori bahasa. Contohnya pembahasan tentang hakikat bahasa, ciri-ciri bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu psikologis perkembangan, di mana psikologis perkembangan ini mempelajari akan pemerolehan bahasa, seperti contoh berbicara tentang teori pemerolehan bahasa, baik itu pemerolehan bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Yang ketiga yaitu psikolinguistik sosial, di mana poin ketiga ini membahas mengenai sosial ini psikolinguistik ini membahas tentang sharing atau istilah psikolinguistik, dan berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa. Contohnya seperti sikap bahasa, artikulasi budaya, kejutan berbudaya, dan lain sebagainya. Poin keempat yaitu psikolinguistik pendidikan, di mana poin ini membahas mengenai aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai perkembangan bahasa dalam pembelajaran bahasa pada umumnya.
Selanjutnya yaitu psikolinguistik atau heropsikolinguistik, di mana poin ini membahas tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Contohnya, otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa, dan apakah saraf-saraf yang ada apa yang rusak apabila seseorang terkena afesia biora, dan saraf manakah yang rusak apabila terkena saraf penis. Selanjutnya yaitu psikolinguistik eksperimen, di mana kajian ini membahas tentang eksperimen dalam suatu bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku bahasa pada suatu pihak, dan perilaku bahasa dan akibat bahasa pihak lain. Selanjutnya yaitu psikolinguistik terapan, di mana poin ini membahas tentang kajian penerapan disiplin psikolinguistik di atas ke dalam bidang-bidang tertentu, seperti psikologi linguistik yang berbicara, menyimak, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perkembangan psikolinguistik. Bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir, dan penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak mulai dengan pemulihan bahasa pertama dan seiring kali disebut bahasa ibu. Pemulihan bahasa merupakan suatu proses bahasa sampai fasih berbahasa. Selanjutnya di sini ada perkembangan bahasa psikolinguistik. Yang pertama yaitu psikolinguistik genre pertama. Dalam pakar psikologis terdapat 3 kelemahan tentang psikolinguistik, yaitu adanya saraf aktif psikolinguistik tentang bahasa. Psikolinguistik genre pertama bersifat otomatis, artinya jumlah pemulihan bahasa, yaitu kemampuan seseorang dalam membedakan kata dan bentuk kata itu berbeda. Tokoh gerakan pertama ialah Naum B.F. Skin dan pendapatan bahwa bahasa adalah sebagai suatu tuturan seorang respon terhadap stimulus. Kedua yaitu psikolinguistik genre kedua, di mana poin ini membahas pendapatan bahwa dalam proses bahasa bukanlah hanya butir-butir saja yang diperinci melainkan kaidah dan sistem yang diperolehnya. Selanjutnya yang genre ketiga, di mana teori ini melahirkan psikologi genre ketiga dengan beberapa hal, di antaranya ada orientasi psikologis, terus analisis psikologis, dan ada satu generesan dari analisis mengenai proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologis komunikasi dan pemikiran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.